Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma di sini dijelaskan adalah suatu proses pemecahan masalah atau persoalan yang dinyatakan dalam suatu prosedur bertahap. Jadi algoritma itu ada karena adanya suatu permasalahan atau suatu masalah, ya. Nah, algoritma ini biasanya digunakan untuk pemecahan masalah dalam bidang pemrograman, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan algoritma itu digunakan untuk masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami algoritma, di sini akan digambarkan suatu analogi atau contoh. Seumpama begini, ada dua gelas, ya. Gelas pertama berisi teh, gelas kedua berisi kopi, ya. Gelas teh ini dinyatakan sebagai gelas A, ya. Gelas kopi dinyatakan sebagai gelas B. Nah, jadi masalahnya gelas kopi ini, isi kopi ini ingin dipindahkan ke dalam teh. Begitu juga sebaliknya, isi teh ini ingin dipindahkan ke dalam kopi. Nah, ini adalah suatu permasalahan atau persoalan. Nah, untuk menyelesaikannya tentu kita perlu sebuah wadah kosong, ya. Wadah kosong itu bisa gelas, bisa cangkir, bisa botol, ya. Bisa ya semacam wadah lah, ya. Apa saja, misalnya ember pun mungkin bisa ya. Nah, dalam hal ini contohnya adalah sebuah gelas. Jadi ada sebuah gelas kosong, ya, atau gelas ini sebagai penampung. Nah, setelah gelas kosong ini ada, kemudian langkah berikutnya kita pindahkan salah satu isi dalam gelas ini, entah kopi, entah teh, gitu ya. Nah, yang pada contoh ini yang ingin dipindahkan pertama kali adalah gelas teh. Nah, bagaimana ini gelas, kalau misalnya kita ingin memindahkan gelas kopi dulu, misalnya isi kopi dulu, nah itu bisa, ya, bisa. Atau misalnya gelas kosong ini kita ganti sebuah cangkir, ya, atau sebuah botol, itu pun bisa, ya. Jadi tiap-tiap individu itu dalam hal pemecahan masalah tidak harus sama. Yang pasti urutannya atau prosedurnya tepat, gitu, dan sesuai dengan logika. Nah, kita ikuti contoh ini. Dalam contoh ini, isi teh ini dipindahkan ke gelas kosong atau ke gelas C. Kemudian isi teh ini kan kosong, ya. Setelah dipindahkan isinya ke C, teh ini kosong. Nah, langkah selanjutnya isi kopi ini dipindahkan ke gelas teh. Nah, ini isi kopi dipindahkan ke gelas teh, ya. Ini yang proses ketiga. Kemudian isi kopi ini menjadi kosong, ya. Nah, langkah berikutnya isi yang dari gelas C ini yang berisi teh dipindahkan ke gelas kopi, ya. Nah, seperti ini. Nah, maka prosesnya selesai. Nah, ini adalah suatu permasalahan, pemindahan isi teh ke gelas kopi atau kopi ke gelas C. Nah, urutan-urutan ini dari 1, 2, 3, 4 ini disebut algoritma, ya. Jadi algoritma itu sekali lagi adalah suatu proses pemecahan masalah yang dinyatakan oleh prosedur bertahap, ya, tahapannya. Nah, sekali lagi, untuk pemecahan masalah ini setiap individu boleh tidak sama, gitu ya. Misalnya, ya, proses pertama dia ingin sebuah botol, ya, maka di sini gambarkan sebuah botol. Terus yang proses kedua misalnya ingin kopi dulu dipindahkan, nah, baru berikutnya teh. Nah, itu pun bisa, ya. Nah, ini hanya contoh. Yang pertama ini teh, ya. Jadi gambar ini merupakan suatu analogi, sehingga untuk pembuatan algoritmanya kita buat dengan kalimat atau kata-kata seperti ini. Jadi kalau seumpama kalian disuruh buatlah algoritma untuk memindahkan isi teh
ke kopi dan isi kopi ke teh. Maka yang harus kalian buat adalah seperti ini ya. Yang pertama, siapkan gelas cadangan C, atau bahasanya misalnya bahasa kita, siapkan gelas kosong, itu bisa, atau siapkan botol kosong, itu bisa ya. Tidak mesti sama. Jadi tiap-tiap individu dalam hal proses pemecahan masalahnya itu tidak mesti sama. Yang pasti urutannya harus bertahap gitu. Yang kedua, nah proses kedua ini kalimatnya, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C ya. Jadi misalnya kalau kalian mau rubah misal kalimatnya, tuangkan air teh ke gelas kosong, itu bisa ya. Kemudian langkah ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, yang ini ya. Yang keempatnya, proses terakhir adalah tuangkan air teh dari gelas C ke gelas B. Jadi yang kalian harus buat dalam membuat algoritma nanti adalah yang seperti ini, bukan gambarnya. Gambar ini hanyalah contoh atau analogi ya. Nah, contoh kasus lain. Misalnya ada teman lah ya, atau sebutlah si A ya, ingin minum. Nah, apa yang harus kalian lakukan supaya dia ingin minum misalnya? Nah, tentu untuk menyelesaikan masalah ini berbeda-beda ya. Misalnya ada ambil teko dulu atau ambil gelas ya, ingin minum. Nah, dalam contoh ini langkah atau proses yang pertama adalah ambil gelas gitu ya. Misalnya teman kalian ingin minum atau si A ingin minum gitu. Ambil gelas, kemudian setelah ambil gelas, ambil teko yang berisi air ya. Kemudian menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Yang keempat, meminum dari gelas. Yang kelima, proses selesai. Nah, ini dari proses 1 sampai 5 ini adalah algoritma ya, yang disusun dengan kata-kata atau kalimat. Ini disebutnya kalimat deskriptif ya. Jadi si A ingin minum ini adalah suatu masalah atau persoalan. Nah, tahapannya harus betul ya, tidak boleh salah. Kemudian penjelasan lain lagi adalah logika ya. Logika adalah kemampuan seorang untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan atau persoalan sehingga menghasilkan kebenaran. Jadi logika ini identik dengan kecerdasan seseorang ya. Seseorang yang terus dilatih logikanya itu maka dapat menjadi pribadi yang cerdas ya. Nah, untuk memecahkan masalah kita perlu pemikiran, pemahaman atau logika ya. Tanpa pemikiran, pemahaman atau logika, kita tidak bisa memecahkan suatu masalah secara bertahap. Nah, maka antara logika dan algoritma itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah, sebagai contoh, kita ambil contoh yang tadi ya. Si A ingin minum misalnya. Yang pertama ambil gelas, terus ambil teko yang berisi air, tuangkan air dari teko ke dalam gelas, minum dari gelas, proses selesai. Nah, kemudian kalian ingin merubah nih proses yang kedua, misalnya ambil teko dulu baru ambil gelas, bisa gak kira-kira ya? Nah, contoh kalimatnya dirubah, ambil teko terus ambil gelas. Nah, ini secara logika urutannya bisa dibenarkan ya. Jadi ambil teko dulu baru ambil gelas, atau enggak ambil gelas dulu baru ambil teko. Nah, ini bisa dibenarkan secara logika nih ya. Nah, ini seperti ini. Nah, contoh lain lagi ya. Misalnya si A ingin minum ya, kita ambil contoh yang tadi ya. Yang pertama ambil gelas, terus ambil teko, tuangkan air dari teko ke dalam gelas, kemudian minum dari gelas, kemudian proses selesai. Kemudian proses satu ini ingin dirubah, ambil sepatu ya. Kira-kira secara logika bisa dibenarkan gak nih urutannya? Nah, tidak ya, karena nggak ada hubungannya antara si A ingin minum kok dia ambil sepatu gitu ya. Jadi ini tidak berhubungan, tidak sesuai dengan logika. Nah, ini algoritma yang salah ya. Nah, seperti ini salah nih ya. Kemudian contoh lain, nah contoh yang tadi ya,
biar mempermudah. Si A ingin minum, ambil gelas, ambil teko yang berisi air, tuangkan air dari teko ke dalam gelas, minum dari gelas, proses selesai. Nah, urutannya ingin dirubah. Misalnya urutan ketiga ini menuangkan air dari teko ke dalam gelas, kalian ingin pindahkan ke urutan pertama. Nah, contoh ini dirubah ya urutannya. Jadi tuangkan air, kedua ambil gelas, ketiga ambil teko. Nah, ini kalau kita baca ya, ini urutannya jadi bermakna ganda. Jadi yang pertama tuangkan air dari teko ke dalam gelas ya. Yang kedua udah tuangkan air dari teko ke dalam gelas, ambil gelas lagi dia. Terus ambil teko yang berisi air. Nah, ini urutannya tidak sesuai ya. Urutannya tidak sesuai. Kalau urutannya tidak sesuai, maka hasil output ya atau hasil keluarannya itu pasti salah ya. Yang pertama ini urutannya tidak sesuai, yang kedua bermakna ganda. Jadi ada gelasnya ada dua, tuangkan air dari teko ke dalam gelas, kemudian ambil gelas. Nah, ini algoritma yang salah ya, salah nih, tidak bisa dibenarkan. Kemudian contoh membuat kopi instan, contoh lain ya. Nah, kalau kita mau buat kopi itu bagaimana tuh? Misal kita mau buat kopi instan, misalnya apa dulu urutannya ya. Nah, dalam contoh ini dicontohkan yang pertama beli kopi dulu katanya, beli kopi saset ya. Yang kedua buka kemasan kopi saset yang dibeli. Jadi udah dibeli, kopinya dibuka gitu ya. Nah, kemudian tuangkan kopi ke dalam gelas, kemudian panaskan air hingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam gelas. Nah, ini urutannya ya. Aduk kopi hingga rata, kemudian proses selesai. Nah, ini algoritma untuk membuat kopi instan. Nah, kemudian ini urutannya ada yang kita mau rubah ya. Contoh, kita buat lagi ya, membuat kopi instan, beli kopi saset, buka kemasan, kemudian tuangkan air kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, kita panasin dulu, tuangkan air panas ke dalam gelas, aduk kopi hingga rata, kemudian proses selesai. Nah, dalam contoh algoritma membuat kopi instan ini urutan nomor 2 ingin dipindahkan ke nomor 1 ya, dan sebaliknya nomor 1 ingin dipindahkan ke nomor 2, sehingga kalimatnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama itu buka kemasan kopi saset yang dibeli, terus baru beli kopi saset. Nah, tentu ini urutannya tidak sesuai ya. Secara logika ini tidak bisa dibenarkan, karena kok buka kopinya dulu baru beli gitu ya. Nah, ini tidak bisa dibenarkan atau urutannya salah. Nah, kalau udah urutannya salah gini, hasilnya pun nanti akan salah. Nah, ini tidak sesuai ya, urutannya tidak sesuai seperti ini ya. Paham ya, mudah-mudahan kalian paham nih sampai sini. Kemudian algoritma itu dia berasal dari penemunya itu seorang dari Timur Tengah ya, ilmuwan Arab, namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya. Dia orang dari Timur Tengah nih. Dia menulis buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah ya. Nah, kemudian ada lagi kalau orang luar itu biasanya memanggil sebutan nama orang itu bukan nama depan ya. Misalnya nama saya Yudi Suryanto, dia bukan namanya Yudi tapi Suryanto gitu. Nah, ini disebutnya Abu Ja'far Al-Khwarizmi ini disebut nama belakang. Al-Khwarizmi oleh orang barat dibaca algoritm. Kemudian lambat laun menjadi algoritm. Dalam bahasa Indonesia diserap menjadi algoritma. Nah, mungkin untuk penjelasan algoritma ya, ini tahapan awal ya. Nanti ada video selanjutnya ya untuk kedua. Ya, semoga kalian semua paham ya atas penjelasan ini, dan saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.